Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten bareng Vestok. Dan kali ini kita akan membahas dengan kode emiten itu GEMS atau GEMS. Dan teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas topik-topik keuangan, bisnis, maupun investasi. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. GEMS atau PT Golden Energy Mines Tbk ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan hasil pertambangan dan juga jasa pertambangan. Perusahaan ini didirikan dengan nama itu PT Bumi Kencana Eka Sakti pada tanggal 13 Maret 1997, yang mana kemudian berganti nama pada tahun 2010. Lalu melalui anak usahanya, GEMS ini memiliki izin usaha pertambangan batubara di Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dengan total wilayah penambangan itu sekitar 66.000 hektar dan potensi cadangan terbukti dan terduga batubara yang dimiliki itu sekitar 949 juta ton. Dan sebagai sebuah organisasi, visi utama dari GEMS ini adalah ingin menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia dengan menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan dan pemangku kepentingan. Misinya adalah yang pertama membangun budaya korporat yang berpusat pada sumber daya manusia. Yang kedua adalah fokus pada keunggulan kegiatan operasional. Dan yang ketiga adalah membangun pertumbuhan berkesinambungan melalui standar keselamatan kerja yang tinggi, pengembangan program kemasyarakatan yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang tangguh. Kami rasa sebagai sebuah organisasi, visi dari GEMS ini cukup komprehensif dan cukup besar, dan misinya cukup clear untuk bisa mencapai visi tersebut. Jadi kita bisa lanjutkan. Pemilik dari perusahaan GEMS ini adalah PT Dian Swastika Sentosa Tbk atau dengan kode emiten DSSA, yang mana ini merupakan induk perusahaan dengan kepemilikan sebesar 51%, sekaligus DSSA ini menjadi pengendali. Dan DSSA ini sendiri adalah bagian dari Sinarmas Group. Lalu di sisi yang lain ada PT Radika Jananta Raya memiliki kepemilikan sebesar 30%, dan PT Radika Jananta Raya sendiri adalah perusahaan yang dimiliki oleh ABMM. Lalu berikutnya ada kepemilikan sebesar 6,99% dari Golden Energy and Resources Limited Singapura, yang mana ini punya kepemilikan minor kurang dari 7% ya teman-teman ya. Sisanya sekitar 12% lebih itu dimiliki oleh masyarakat. Artinya di sini kita bisa ketahui bahwasannya GEMS ini merupakan perusahaan gabungan dari Sinarmas Group dan juga ABMM Group, tetapi pengendalinya adalah Sinarmas Group sendiri. Dan dari struktur organisasi, di sini kita bisa ketahui ada presiden komisaris yaitu Bapak Lokita Prasetya dan presiden direkturnya adalah Bapak Bonifasius. Lalu tidak ada perubahan dewan komisaris dan dewan direktur dari Desember 2023 ke Maret 2024. Ada baiknya teman-teman juga memperhatikan dari profil dewan komisaris yang lainnya dan juga profil dewan direksi yang lainnya. Berikutnya ini kita akan membahas dari profil Bapak Lokita dan juga Bapak Bonifasius untuk mengetahui gambarannya lebih lengkap. Dan kita mulai dari Bapak Lokita Prasetya. Beliau adalah komisaris utama itu sejak tahun 2021. Beliau adalah WNI, usia sekitar 58 tahun dan domisili di Tangerang Selatan. Pendidikan beliau itu adalah di Sarjana Teknik Mesin di Institut Teknologi 10 November pada tahun 1987. Lalu beliau juga menempuh riwayat pendidikan itu adalah Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau IPMI di tahun 2004. Riwayat jabatan beliau pernah menjabat menjadi Direktur Eksekutif dari PT Standard Toyo Polymer, lalu menjadi Direktur dari PT Satomo Indofil Polymer dan PT Satomo Indofil Monomer. Lalu beliau juga pernah menjadi Presiden Direktur dari PT Sulfindo Adiusaha dan juga riwayat jabatan lainnya. Keahlian beliau adalah seputar manajemen dan pengelolaan energi, teman-teman. Dan dari profil Bapak Bonifasius, beliau adalah WNI, usia sekitar 59 tahun, domisili di Jakarta. Pendidikan beliau yang terakhir itu adalah Doktor Bidang Manajemen di Institute of Business and Information di Jakarta di tahun 2009. Beliau berarti gelarnya doktor ya teman-teman ya. Dan riwayat jabatannya
Yang terakhir itu adalah sebagai Kepala Bidang Operasional PT Batu Rona Adimulya, dan keahlian beliau juga seputar manajemen serta pengelolaan energi. Yang perlu diketahui di sini adalah Bapak Lokita ini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama sekaligus pengendali. Namun tidak ada afiliasi dengan anggota direksi dan juga dewan komisaris lainnya, teman-teman. Sedangkan Bapak Bonifasius ini tidak memiliki hubungan afiliasi apapun. Bisnis model utama dari GEMS ini, GEMS mengoperasikan kegiatan pertambangan, logistik, perdagangan batu bara, yaitu menjual produk ke negara-negara Asia seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Vietnam, dan juga Filipina. Pertambangan batu bara ini mencakup area seluas 66.000 hektar ya teman-teman ya, dengan potensi cadangan itu sebesar 0,95 miliar ton atau 950-an juta ton yang tersebar di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Tengah. Keunggulan utamanya pada industri batubara yang sudah terkapitalisasi dengan baik ini jelas memungkinkan untuk GEMS ini melakukan penambangan secara efisien. Tetapi kelemahan utama dari bisnis model seperti adalah pertambangan batubara saat ini menghadapi tantangan perubahan ke arah EBT yang masih belum jelas. Lalu selain itu juga bisnis yang punya base komoditas ini sangat tergantung dari harga acuan, teman-teman. Dan wilayah operasi dari GEMS ini kalau kita lihat dibagi menjadi 5 ya teman-teman ya, di 2 pulau besar yaitu Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera. Untuk detailnya teman-teman bisa cek lebih lanjut di laporan tahunan ya. Tapi dari sini kita bisa ketahui sebaran wilayah operasinya seperti apa. Kita bisa ketahui tambahkan informasi proses produksi batubara, mungkin di sini teman-teman juga sudah mengetahuinya, tapi bagi teman-teman yang belum mengetahuinya ini bisa menjadi informasi gambaran umum ya. Tentu yang pertama dari prosesnya itu ada pengupasan tanah. Ini dengan catatan perusahaan sudah mengetahui area mana yang akan dilakukan pertambangan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pengupasan tanah, itu menghilangkan lapisan tanah dari batuan dan lapisan-lapisan yang menutupi lapisan batu bara yang ada. Lalu setelah itu ada penggalian batu bara, dan setelah digali, diolah batu baranya, serta setelah selesai pengolahan ada pengangkutan, teman-teman. Lalu keunggulan kompetitif yang dimiliki dari GEMS ini kalau kita lihat yang pertama sudah jelas adalah GEMS ini dimiliki dan dijalankan oleh grup bisnis yang kuat. Ini gabungan dari Sinarmas Group dan juga ABMM Group. Yang mana ABMM Group sendiri juga punya pertambangan batu bara ya teman-teman ya. Dan Sinarmas Group sendiri ini lebih raksasa, lebih besar, bisnisnya lebih terdiversifikasi dan lebih resilient. Dengan ini memiliki keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh GEMS ini semakin nyata, yang mana dinyatakan oleh 2 poin. Yang pertama memiliki operasional bisnis dan pengelolaan modal yang efisien. Ini nanti ditunjukkan oleh level profitabilitas yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Dan yang kedua kalau kita lihat keunggulannya adalah wilayah konsesi pertambangan yang dimiliki itu terdiversifikasi di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera. Hal ini dapat memitigasi risiko teknis di lapangan yang bisa terjadi teman-teman. Dan strategi pengembangan usaha dari GEMS sendiri, GEMS ini fokus pada peningkatan produksi batubara, diversifikasi pasar batubara, dan pengendalian biaya operasional, serta pengembangan infrastruktur tambang menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan GEMS ke depan. Artinya adalah GEMS ini fokus pada bisnis batubaranya. Dan strategi bisnis ini dituangkan dalam 3 poin. Yang pertama adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi, pengendalian biaya operasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah GEMS ini fokus pada peningkatan program-program tambang berkelanjutan yang dapat mendukung kegiatan operasional dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lalu yang ketiga adalah GEMS ini meningkatkan inovasi digitalisasi, yang mana tujuannya supaya setiap kegiatan pertambangan itu dapat diambil keputusannya dengan lebih baik. Kita informasikan bahwasannya kita bisa memperoleh sponsorship dari teman-teman semua dengan 2 cara. Yang pertama adalah melalui Faststock Supporter. Caranya adalah teman-teman langsung klik bagian channel kami dan klik bagian gabung ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah melalui super komen dan juga super thanks. Dengan cara adalah teman-teman klik titik 3 bagian video lalu klik bagian terima kasih. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah berkontribusi aktif dalam membangun channel ini
Seperti contohnya adalah ini Bapak Susanto yang 1 hari yang lalu beliau join melalui Vestok Supporter. Dan kita informasikan setiap kontribusi teman-teman yang teman-teman berikan itu akan kita gunakan untuk kita mencapai visi kita bersama, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia dan pada akhirnya bisa membantu perekonomian di Indonesia maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih atas kontribusi teman-teman semua dan kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian neraca. Di sini kita informasikan neraca dari GEMS ada komponen dari current asset, fixed asset yang mana dibandingkan dengan cash-nya. Komponen aset ini didominasi oleh aset lancar, yaitu sekitar 65% dari total asetnya. Sedangkan sisanya itu adalah aset tidak lancar sekitar 34,6%-an. Aset lancar ini didominasi oleh kas dan setara kas, yaitu 40% dari aset lancarnya itu berupa kas. Dan piutang usaha sekitar 31%-an teman-teman. Dan pada aset tidak lancar ini didominasi oleh aset pertambangan dan juga aset tetap. Kalau dua komponen yang digabung sudah setara dengan 75% dari aset tidak lancarnya. Kita juga bisa ketahui bahwasannya dari tahun 2013 sampai tahun 2024 kuartal 1 ini asetnya selalu bertumbuh ya teman-teman ya. Baik itu secara organik maupun ketika ada momentum. Artinya di sini GEMS memang bisa mengelola aset yang dimilikinya dan mengelola bisnisnya dengan baik karena asetnya bertumbuh. Tapi supaya gambarannya lengkap, kita lihat aset dari sisi yang lain teman-teman. Dari sisi aset yang mana membandingkan komponen modal dan juga utangnya ya. Utang jangka pendek ini berkontribusi sekitar 32% dari total aset. Utang jangka panjangnya tidak signifikan sekitar 5%-an dan ekuitasnya sekitar 61,82%. Yang mana kita bisa ketahui utang jangka pendek ini didominasi oleh utang usaha atau sekitar 59 hampir 60%-an. Utang usaha itu mendominasi di utang jangka pendek. Pada utang jangka panjang ini didominasi oleh utang bank sekitar 52%, yang mana pada akhirnya utang jangka panjang ini tidak signifikan terhadap komponen aset ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 11 sampai 12 tahun terakhir ini cukup tinggi di 14,69% per tahun teman-teman. Artinya statement kita di awal tadi mengenai GEMS bisa mengelola bisnisnya dengan baik ini terbukti dengan baik karena adanya pertumbuhan ekuitas yang cukup tinggi ya teman-teman ya per tahunnya. Sedangkan dari komponen laba rugi, kita lihat revenue, operating profit, dan juga net profitnya, kita bisa ketahui bahwasannya lonjakan yang signifikan itu sebetulnya terjadi di tahun 2022, 2023, dan 2024 ini teman-teman, di 2-3 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 23,56% per tahun, ini cukup tinggi ya teman-teman ya. Dan rata-rata pertumbuhan laba operasinya ini lebih tinggi, yaitu sekitar 41,62% per tahun, dan pertumbuhan laba bersihnya itu sekitar 42,19% per tahun. Artinya ada efisiensi operasional. Hal ini tentu sangat dimungkinkan ya teman-teman ya, terutama ketika harga acuan batubara itu menjadi lebih baik atau volume produksinya itu semakin besar dengan adanya efisiensi. Tentu pertumbuhan dari laba bersih akan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan revenue-nya. Dari sisi kontribusi pendapatan, kita bisa ketahui bahwasannya segmen bisnis dari GEMS ini ada segmen pertambangan batubara, segmen perdagangan batubara, dan juga segmen lain-lain. Sedangkan pada segmen pertambangan batubara ini mendominasi hampir sepenuhnya ini berupa pertambangan batubara ya teman-teman ya, dari pendapatan yang diperoleh. Sedangkan perdagangan batubara kontribusinya hanya sedikit gitu. Dan kontributor utama pada segmen pertambangan batubara ini punya rata-rata pertumbuhan sekitar 31,32% per tahun pada revenue-nya. Sedangkan pada segmen perdagangan batubara, pertumbuhannya itu justru menurun setiap tahunnya dengan rata-rata sekitar 11%-an per tahun penurunannya teman-teman. Dan kontribusi beban dan biaya dari GEMS, kita lihat untuk kita ketahui lebih dalam, kontributor utama dari beban dan biaya ini jelas pada COGS. Tetapi yang menarik di sini adalah 69,52% dari total beban dan biaya ini berupa COGS. Artinya sebenarnya kontribusi COGS yang dimiliki oleh GEMS ini lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan yang pernah kita bahas pada segmen batubara ya teman-teman ya. Karena di sini tidak menyentuh sampai di 80% atau 85%-an. Ini hanya 69%-an. Yang mana kontribusi utamanya kalau kita perdalam COGS itu berupa untuk jasa penambangan, ini 51% dari COGS,
Royalti itu 24% dari COGS dan biaya angkut yaitu 11% dari COGS. Sedangkan beban dan biaya terbesar pada biaya operasional itu untuk beban penjualan, yang mana beban penjualan didominasi untuk ongkos angkut sekitar 77% dari beban penjualan. Artinya sebetulnya variabel penentu COGS masih sama ya teman-teman ya. Ada 3 variabel utama. Yang pertama adalah upah tenaga kerja, yang kedua adalah peraturan pemerintah, dan yang ketiga adalah harga bahan bakar. Ketiga variabel ini akan berpengaruh terhadap COGS dari perusahaan GEMS maupun perusahaan batubara yang pernah kita bahas. Kontribusi laba bersih per segmen. Di sini akan lebih jelas kontributor utamanya dalam memperoleh laba itu siapa. Kontributor utamanya kalau di sini sudah jelas yang berwarna biru yaitu pada segmen pertambangan batubara. Segmen pertambangan batubara ini sebetulnya di tahun 2013 sampai 2015 ini tidak signifikan ya teman-teman ya. Tetapi berangsur menjadi semakin signifikan dan pada 3 sampai 4 tahun terakhir punya porsi yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan dari segmen pertambangan batubara dalam memperoleh laba, pertumbuhannya itu sekitar 55,87% per tahun. Sedangkan pada segmen lainnya dan segmen perdagangan batubara ini mengalami fluktuasi dan perolehan laba bersih yang relatif menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan kalau kita lihat lebih dalam margin laba bersih per segmen, kita ingin melihat margin laba bersih dari pertambangan batubara dan juga perdagangan batubara. Kalau pada pertambangan batubara, rata-rata margin laba bersihnya itu sekitar 12,73%. Sedangkan pada segmen perdagangan batubara, kalau data outlier dari tahun 2016 sampai 2018 ini kita take out, rata-rata margin laba bersihnya pada segmen perdagangan batubara itu hanya sekitar 4,83% saja teman-teman. Dan dari sisi arus kas, kita bisa ketahui ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Dalam 11 sampai 12 tahun terakhir, arus kas operasinya hampir selalu positif. Kecuali di tahun 2015 ya teman-teman ya. Dan GEMS ini rutin dalam berinvestasi ke aset tetap. Terbukti tadi ekuitasnya tumbuh dan juga kita juga bisa ketahui bahwasannya aset tidak lancar itu tumbuh dengan tingkat 12,04% per tahunnya. Lalu selain itu GEMS juga relatif rutin dalam membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya itu tidak se-royal saat ini ya teman-teman ya. Karena kondisi sedang bagus sekali. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai dividennya. Dan dari sisi rasio profitabilitas teman-teman, ada operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset. Kita bisa ketahui sebetulnya fluktuasinya sangat terasa dan trennya ke arah tren positif. Rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 12% teman-teman. Sedangkan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 44,55%, yang mana ini sangat tinggi ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa ketahui tingkat profitabilitas dari sisi net profit margin sebetulnya moderat ke arah tinggi. Tetapi pada tingkat keuntungan di return on equity ini sangat tinggi teman-teman. Dari sisi rasio likuiditas ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Kita bisa ketahui bahwasannya posisi terakhir di kuartal 1 2024 current ratio dan juga cash ratio ini di angka sekitar 190-an persen teman-teman. Dan juga cash rasionya ada di angka 78 persenan. Artinya sebetulnya risiko dari rasio likuiditas ini relatif moderat ke arah rendah ya teman-teman ya. Sedangkan dari rasio solvabilitas ini ada dari debt equity ratio dan juga operating profit dibagi dengan interest expenses-nya. Kita bisa ketahui posisi terakhir di kuartal 1 2024, posisi debt equity ratio itu di angka 61,83 persenan. Dan operating profit ini bisa mengcover 100 kali dari interest expenses-nya. Artinya sebetulnya risiko dari rasio solvabilitas ini juga punya tingkat di level yang moderat ke arah rendah teman-teman. Sedangkan pada dividend yield, nah ini yang biasanya menjadi kegemaran atau kesukaan atau menjadi variabel penentu kenapa GEMS ini menarik di mata investor ya teman-teman ya. Karena tingkat dividennya yang cukup tinggi. Tapi kita akan bahas lebih dalam secara objektif kali ini dengan dua variabel dividen, ada variabel dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dividend yield itu adalah tingkat dividen yang diperoleh jika membeli saham di harga penutupan tahun tersebut. Dan rata-rata dividen yield selama 11-12 tahun terakhir itu sekitar 6,38% per tahun. Karena dari tahun 2013 sampai 2017 itu tingkat dividennya cukup rendah ya teman-teman ya.
Dan dividen yield aksen ini adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli harga sahamnya itu di harga penutupan tahun 2013. Nah, ini yang menarik karena tingkat rata-rata dividen per tahunnya itu sekitar 15,29% kalau kita membeli di harga Rp2.175 per lembar sahamnya. Dan sebagai tambahan, di tahun 2024 ini GMS sudah membagikan dividen dengan total dividen per share sekitar 0,03995 US dollar atau setara kurang lebih sekitar Rp639 per lembar saham. Ini kalau kursnya Rp16.000 bulat ya teman-teman ya. Artinya di sini kita bisa ketahui bahwasannya tingkat dividen yang signifikan itu hanya baru-baru ini saja terjadi ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di tahun 2017 ke belakang sebetulnya masih minim dividen yang bisa diperoleh. Nah, kita tidak tahu ke depan ini tidak ada jaminan bahwasanya tingkat dividen yang bisa diperoleh itu juga punya tingkat yang cukup tinggi seperti di angka 15%-an per tahun ini ya teman-teman ya. Ini tidak bisa menjadi jaminan sama sekali. Hanya mencerminkan kinerja masa lalu. Tetapi bisa diekspektasikan kalau harga batu bara itu melambung, kinerja dari GMS ini bagus, ada kemungkinan bahwasannya dividen yang dibagikan itu akan secara signifikan seperti tahun-tahun yang pernah terjadi. Dari sisi valuasi, kita hitung dari discounted cash flow dan juga price brand dengan PBV ya teman-teman ya. Karena kalau kita hitung menggunakan dividen diskon model, tingkat dividennya juga sangat berfluktuasi. Menggunakan discounted cash flow pun sebetulnya cukup sulit karena earning per share yang diperoleh itu cukup fluktuatif juga ya teman-teman ya. Tapi kita coba hitung menggunakan pendekatan yang lebih konservatif, yang mana ada 5 asumsi. Yang pertama, cash flow per share itu digantikan dengan earning per share. Yang kedua adalah estimasi earning per share itu kita gunakan adalah Rp323,58 per lembar saham. Dan yang ketiga adalah discount rate sebesar 15. Yang keempat, growth rate ini menggunakan rata-rata sekitar 14,69% per tahun dan terminal growth rate-nya sekitar 3,5%-an per tahun. Hasil perhitungan valuasi dengan discounted cash flow per lembar sahamnya punya harga wajar di Rp5.902 per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung dengan price brand, secara spesifik dengan PBV, kita hitung estimasi book value per share di tahun 2024 ini sekitar Rp2.256,65 per lembar saham dan rata-rata PBV yaitu sekitar 3,56. Yang menjadi note di sini adalah rata-rata PBV 3,56 ini relatif tinggi ya teman-teman ya. Dan hasil perhitungan valuasi dengan price brand spesifiknya dengan PBV adalah sekitar Rp8.033 per lembar saham. Artinya kalau kita lihat harga di 18 Juni 2024, kita lebih condong menggunakan valuasi yang discounted cash flow tadi. Kita bisa asumsikan bahwasannya harga saat ini ya sudah berada kurang lebih di kisaran harga wajarnya atau bahkan lebih tinggi sedikit ya teman-teman ya. Dan kesimpulannya pada diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, GEMS ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor oil, gas, and coal dan bisnis utamanya adalah pertambangan batu bara. GEMS ini punya keunggulan kompetitif pada operasional yang efisien dan wilayah konsesi yang terdiversifikasi. GEMS ini dijalankan oleh manajemen yang kompeten dan berpengalaman di bidang energi. Yang keempat adalah GEMS punya neraca yang solid, kemampuan mencetak laba bersih yang positif, dan tingkat profitabilitas yang relatif tinggi. Arus kasnya relatif bagus, serta tingkat dividen yang relatif tinggi dari kinerja masa lalunya secara rata-rata. Dan di harga saat ini, kami rasa GEMS berada pada kisaran valuasi bisnisnya. Itu tadi diskusi kita mengenai GEMS yang sudah di-request oleh banyak penonton setiap Vestok, dan kali ini akhirnya kesampaian juga ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang ingin dibahas mengenai emiten tertentu silahkan langsung drop di komen, karena nanti kita akan masukkan daftar voting untuk kita bisa ketahui apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan dari teman-teman semua. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, sudah berkontribusi aktif terhadap channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan selamat siang.